Mbak Vena dari segi ibu, saya selalu bilang doakan saja yang terbaik. Karena intinya kan kemarin juga hanya bukan panggilan juga undangan, wawancara dan klarifikasi biasa. Enggak sih, kalau Vera Matala kan sekali lagi bagi Vera udah dewasa, dia bisa menentukan siapa nanti jodohnya, siapa nanti dia mau deketin, begitu pun Natala. Apalagi mereka kan sudah cukup ya, udah 20, Natala 23, Vera 20. Sudah mandiri. Sudah, ya pasti pola pikirnya juga jauh lebih dewasa ketimbang dulu ya. Jadi saya nggak pernah sih harus yang begini begitu lagi udah enggak, termasuk urusan kuliah juga udah enggak gitu, apalagi urusan jodoh ya. Tapi saya harus mendoakan anak dua itu ya. Doa saya pasti saya doakan dapat jodoh yang dua-duanya ya, dapat jodoh yang seiman, insya Allah, yang baik, bibit bebek bobotnya, yang benar-benar bisa menyatukan keluarga, yang cantik lahir batinnya. Itu pasti doa seorang ibu dimanapun pasti akan standarnya seperti itu. Itu yang terus saya doakan buat Vera dan Antara sempat bilang kalau untuk urusan ini kayaknya memang Abi ya, ya karena untuk menjawab, karena dari awal Abi yang kalau untuk urusan ini kita selalu bilang, dan saya terutama saya bilang kita nggak bisa berkomentar terlalu jauh karena ini adalah urusan internal keluarga Shena. Kalau kita ini kan hanya orang luar gitu. Kalau sekedar liburan ya kita kan silaturahim sama siapa aja, sama siapapun. Tapi kalau sudah masuk ke ranah keluarga, kita nggak bisa involve terlalu jauh, nggak bisa. Ya memang teman dekat, karena kan saya selalu bilang dari kemarin tuh memang awalnya kan mereka ya namanya anak muda sekarang ya mungkin gimmick apa segala macam, terus buat tiktokan gitu. Tapi kalau Atala nih ke siapapun baik, memang anaknya ke siapapun baik gitu. Saya selalu bilang Atala nih you have a big heart gitu, baik banget hatinya tuh, apalagi untuk nolong orang, untuk kepada siapapun. jadi hubungan caranya baper kali ya. Saya nggak berani jawab, tanya aja ya sama saya. Karena tapi melihat dengan kejadian Atala disangkut pautkan dengan kayak gini, lebih hati-hati nggak dengan Cari cara sana berteman. ya intinya sih kita nggak bisa memprediksi ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita 1 menit dari sekarang, apalagi untuk anak ya. Anak itu kan udah punya garis hidup. Saya cuma kasih pokoknya intinya Tala, untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu tuh harus mentalnya kuat. Itu saya selalu bilang mental. Karena kalau kita mentalnya kuat, kita tenang, apalagi kita dekat sama Allah, semuanya tuh sebetulnya pasti ada hikmahnya. Jadi saya kemarin ngomong, coba deh kamu evaluasi diri, jangan sibuk kalau ini mau curhat ke orang terus, coba curhat ke Allah. Itu yang belum dia lakukan kayaknya ya. Kemarin dia mau ya, sudah mau evaluasi diri dia, sudah lebih dekat juga sama kita akhirnya ya, sholat bareng. Kalau dulu kan sibuk banget ya, sekarang masih sibuk, karena dua-duanya tuh sibuk banget. Sekarang dia ruangannya sholat Jumat bareng, Kemarin sholat Jumat bareng, terus sholat asar. di setiap kesempatan ya alhamdulillah bisa sholat 5 waktu juga. Kebetulan tanggung jawab sudah ada di saya gitu loh. Apapun itu, mungkin kalau dulu Atala berurusan dengan polisian itu kan belum ada saya. Tapi begitu ada saya ya sekarang menjadi tanggung jawab saya. Sekarang dan ke depannya. Apa yang membuat Ibu Vera yakin banget semua harus dihandle dengan Abi? Kan tugasnya seorang kepala rumah tangga, dan tugasnya seorang suami, dan tugasnya seorang bapak, ya harus seperti itu. Ya kalau sekarang udah ada Abi Ferry, tentunya Abi Ferry udah paham ya. Kalau di situasi kayak gini, mesti bagaimana tindakannya, Harus berbuat apa? Ya, bagaimana dia harus menjadi garda terdepan di keluarga ya. Karena kalau misalkan aku semua yang tackle, apa bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang kan gitu. Itu harus ada pembagian tugas ya. Memang pembagian tugas ini nggak perlu aku yang ngatur, karena sekali lagi ya bersyukur ya, meskipun Abi Ferry di usianya 6 tahun lebih muda, aku juga termasuk gak nyangka rasa sacrifice ya sama kasih sayangnya Abi terhadap anak-anakku tuh memang ya alhamdulillah aku sudah lihat buktinya ya, karena aku gak pernah meminta sesuatu. Ini memang pure dari Abi yang ingin menjadi garda terdepannya Atala. Jadi saya bilang sama Melani, ya udah kamu tenang, apapun itu biar Abi yang hadapi. Tapi merasa sebagai orang tua merasa dimanfaatin terus nggak anaknya, karena anaknya
ini yang punya nama gitu kan, tapi lagi lagi nama besarnya dia selalu disambut-sambutin sama pengen lagi umuran bapak. Kalau soal itu, saya selalu bilang dari kemarin juga bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah ini kasus internal keluarganya Shena. Gitu. Jadi Atala ini kan orang luar, gitu. Dan tidak pernah Atala ini selalu saya bilang bukan anak yang seperti itu yang membawa pengaruh buruk kepada teman-temannya atau mengajak kepada siapapun atau anak siapapun, tidak pernah. Karena saya tahu banget pergaulannya Atala itu bukan seperti itu. Makanya saya kemarin juga bilang bahwa apalagi akhir-akhir ini Atala tuh sangat, saya tahu banget kesibukannya dia. Kayak hari ini juga dia lagi kerja beberapa endorse. Terus dari kemarin juga kesibukannya dia yang super juga, sama seperti kakak juga. Tapi di satu sisi dia harus juga ikut sibuk ngurusin pernikahan saya dengan Vena. Tapi alhamdulillahnya di setiap kesibukannya itu dia selalu menyempatkan ibadah sama saya. Dan itu yang selalu saya tekankan, apapun Atala itu, mulai sekarang kamu banyak-banyak sholat, terus mendekatkan diri sama Allah. Dan saya lihat Atala ini sangat antusias ya, dan sangat kalau di mall jalan sama saya, lah yuk kita sholat, ayo. Jadi nggak susah lagi ya. Nah, alhamdulillah itu. Karena punya teman untuk ngobrol kan. Karena Abi ini alhamdulillah sih mungkin dia kalau cara ngebawain nama Atala tuh kayak temen ya. Jadi dari awal dari saya awal, memposisikan diri, saya selalu bilang sama kakak juga kemarin, saya bilang saya nggak akan pernah berusaha untuk menggantikan saya ini sebagai posisi papa kamu. Jadi ibaratnya anggap saya sebagai orang tua, sahabat, teman. Jadi kamu bisa curhat apapun. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa kalian bisa mengandalkan saya sebagai garis terdepan kalau ada masalah apapun. yang pasti sebagai ibu, aku yang ngelahirin, aku yang nyusuin, aku yang membesarkan, mendidik. Karakternya Vera sama Atala hampir sama sih. Mereka anak-anak yang sangat baik ya. Bahkan kadang-kadang memang baiknya tuh sangat-sangat baik ya. Jadi aku selalu bilang, intinya kehidupan itu pasti ada ujian. Jadi bagaimana Atala sekarang menyikapi ujian yang ada. Kadang ujian kan nggak hanya kesenangan ya, ujian susah, kamu larinya kemana. Makanya kita berdua dari kemarin bilang ya, kita kemarin udah kita jamaah. Kemudian kalau kamu resah, nah Abi ngasih tahu sholat istikharah, niatnya apa. Jadi alhamdulillah dia juga mungkin ini memang udah begini ya. Iya. Hikmahnya kita bertiga nih jadi lebih deket ya satu sama lain karena selalu kita nggak pernah melihat masalah itu hanya dari satu sisi. Kita selalu kita ambil hikmahnya dari masalah itu. Gitu. Dan saya selalu bilang sama Atala, kalau kamu masih galau, kamu masih resah, cepat-cepat ambil ilmu. Sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah kegalauan kamu itu Allah yang jawab. Allah yang kasih jawaban. kalau Feral kan ya usia 26 tahun ya sekarang, jauh lebih mature ya, karena dia kan mungkin juga kurang lebih sama ya. Kita kan ini anak-anak yang sudah berpenghasilan, anak-anak yang produktif, anak-anak yang memang dulu korban bercerai orang tua, tapi alhamdulillah masih on the track ya. Jadi kalau di saat mereka sekarang pada saat kayak Vero, Atala memang di atas ya, pasti ada aja ujiannya. Enggak semuanya keinginan kita baik terus nggak ada yang nyoel misalnya, nggak mungkin. Nah, semakin tinggi Iya. pohon semakin kencang angin di atas. Jadi saya sih lebih kepada menguatkan mental, karena kalau kita jadi public figure tuh bukan karena kita bisa bertahan tuh bukan karena kita ganteng terus kita apa gitu ya berprestasi doang, tapi nomor satu orang model hidup kan mental. Kalau dia mentalnya kuat, mau profesi apapun, ujian apapun dia Keadaan apapun. ya dia akan firm. Nah makanya saya selalu bilang sama Atala model sekolah kehidupan itu nggak ada, dan juga bukan berarti kalau kamu kaya terus kamu dijamin tidak akan ada yang menyoel, kan nggak juga itu, nggak ada jaminannya. Tapi jaminannya adalah kamu harus dekat sama Allah. Jadi kemarin tuh alhamdulillah ada sesi kita kasih nasihat kepada Atala bahwa kaya aja nggak cukup untuk kita bisa hidup dengan damai tanpa ada yang nyoel misalnya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.